Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Kurnia. Malam ini akan menjelaskan mengenai analisis laporan keberlanjutan PT Gunung Rajapakti Tbk. Untuk pendahuluannya yaitu jenis laporan yang digunakan pada laporan ini yaitu laporan keberlanjutan Sustainable Report pada tahun 2023 dan Sustainable Report 2022, di mana pada perusahaan ini tidak menyediakan laporan terpadu atau laporan terintegrasi. Kemudian untuk fokusnya yaitu pada ekonomi, sosial, dan lingkungan atau ESG. Untuk standar pelaporannya sendiri yaitu menggunakan JRI Standard atau JRI 1 landasan 2021. Untuk peraturan OJK yang digunakan yaitu POJK nomor 51 garis miring POJK 03 garis miring 2017. Dan lainnya yaitu surat edaran OJK nomor 16 garis miring SEOJK 04 garis miring 2021. Untuk informasi yang tersedia, yaitu yang pertama, pada kinerja ekonomi, yaitu mengenai data penjualan laba bersih, margin laba, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yaitu kinerja lingkungan, emisi gas rumah kaca atau GRK, konsumsi air, konsumsi energi, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu kinerja sosial, yaitu tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, pengembangan masyarakat, dan lain-lain. Dan yang keempat, yaitu strategi keberlanjutan, yang berisi roadmap keberlanjutan, target keberlanjutan, dan inisiatif keberlanjutan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yaitu tata kelola keberlanjutan, yang berupa struktur tata kelola keberlanjutan, kebijakan keberlanjutan, dan risiko keberlanjutan, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu insight untuk manajer dan atau direktur bidang keberlanjutan. Yang pertama, yaitu adanya keperluan untuk memperkuat pelaporan keberlanjutannya dengan mengadopsi TCFD dan meningkatkan transparansi dari GRK. Kemudian yang kedua, perlunya mengembangkan strategi dekarbonisasi yang lebih komprehensif dengan target yang terukur dan terukur. Kemudian yang ketiga, perlu memperkuat tata kelola keberlanjutan dengan mendefinisikan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk keberlanjutan. Selanjutnya yaitu rekomendasi untuk manajer dan atau direktur bidang keberlanjutan itu harus mempertimbangkan beberapa rekomendasi berikut. Yang pertama yaitu dengan melakukan benchmarking dengan perusahaan lain di industri yang sama untuk mengidentifikasi praktik terbaik, berkonsultasi dengan ahli keberlanjutan untuk mendapatkan panduan dan dukungan. Dan yang ketiga, berpartisipasi dalam inisiatif keberlanjutan industri dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Diharapkan dengan mengikuti rekomendasi ini, perusahaan dapat meningkatkan kinerja keberlanjutannya dan berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya yaitu rekomendasi pada bagian pertama, yaitu dengan memperkuat fokus dan pada dekarbonisasi dan perubahan iklim, di mana dengan mencakup perluas cakupan pelaporan emisi gas rumah kaca dengan menetapkan target dekarbonisasi yang ambisius dan menjelaskan strategi dekarbonisasi secara rinci. Kemudian yang kedua, dengan meningkatkan keterkaitan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, di mana dengan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik diterapkan dalam proses pengambilan keputusan terkait keberlanjutan dan laporan kemajuan dalam penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik terkait keberlanjutan. Yang ketiga, yaitu dengan meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan, di mana pada bagian ini dapat dengan menambahkan bagian identifikasi dan memetakan pemangku kepentingan utama perusahaan yang terkait dengan keberlanjutan. Kemudian dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan laporan keberlanjutan dan melaporkan hasil keterlibatan pemangku kepentingan. Untuk yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas pengungkapan informasi, yaitu dengan menggunakan bahasa yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. Kemudian menggunakan visualisasi data yang menarik dan informatif, dan memastikan bahwa laporan keberlanjutan tersedia dalam berbagai format. Untuk yang terakhir, yaitu dengan memperkuat verifikasi dan assurance,
yaitu dengan cara mendapatkan verifikasi eksternal dari pihak ketiga yang independen untuk laporan keberlanjutan dan menggunakan standar pelaporan keberlanjutan yang diakui secara internasional. Kemudian selanjutnya yaitu dengan penerapan rekomendasi ini diharapkan dapat membantu PT Gunung Raja Paksi Tbk untuk yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja keberlanjutannya. Yang kedua, menarik investor dan pemangku kepentingan lain yang menghargai keberlanjutan. Dan yang ketiga, meningkatkan reputasi perusahaan sebagai pemimpin dalam keberlanjutan di industri baja dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs PBB. Sebagai akademisi, saya berharap rekomendasi ini dapat membantu PD Gunung Raja Paksi untuk meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan dan mencapai tujuan keberlanjutan. Saya juga siap untuk memberikan dukungan lebih lanjut kepada perusahaan dalam menerapkan rekomendasi tadi. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.